Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Tarik Yazid, dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Ya, pada hari ini atau minggu ini adalah pertemuan keempat, di mana materi yang akan saya berikan, yang akan saya sampaikan, yaitu terkait karakteristik manusia komunikan. Ya, kita ketahui bahwa dalam proses komunikasi kita mengirimkan pesan kepada orang lain, ya. Kita sebagai komunikator mengirimkan pesan, informasi, mempersuasi, dan bahkan nantinya kita akan merubah perilaku, tingkah, dan sikap dari komunikan. Maka dari itu kita juga harus mengetahui karakteristik manusia komunikan itu sendiri. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini ada moto atau istilah gnoti-seton. Ya, gnoti-seton ini adalah bahasa Yunani. Dengan arti adalah kenalilah dirimu. Ya. Nah, untuk ini adalah berkembang sejak abad ke-6 sebelum Masehi ya di Yunani, di mana dulu terkenal sebuah tempat pemujaan Apollo ya di Delphi. Nah, di tempat inilah raja-raja dan rakyat banyak meminta nasihat-nasihat ya. Seorang pendeta wanita duduk di atas kursi, lalu yang dipenuhi asap dari sajian pemujaan. Nah, ia bertanya kepada dewa ya, siapakah bagaimana sih cara mengatasi kekacauan ya. Lalu orakel Delphi menjawab, buat hukum bagimu. Lalu ketika orang-orang bertanya siapa manusia yang paling bijak, Dewa Apollo melalui mulut pendeta Delphi menjawab, Socrates ya. Dari Delphi menyebar moto yang terkenal dengan tadi, gnoti-seton, kenalilah dirimu. Nah, moto ini ya masih relevan ya sampai saat ini ya. Jadi kenalilah dirimu ya. Dimana sebelum kita melakukan proses komunikasi, kita sebagai pemeran utama dalam proses komunikasi yaitu manusia, bahwa kita memandang komunikasi justru bagaimana kita melihat perilaku manusia komunikannya ya, dari sisi atau dari sudut pandang psikologi ya, dimana tugas ahli dari linguistik untuk membahas komponen-komponen yang membentuk struktur dari pesan ya, bahwa pesan-pesan itu disampaikan apakah ada noise ya, ada gangguan kepada si komunikan, dan berapa banyak sebenarnya pesan yang hilang itu ya. Psikolog ya mulai masuk ketika membicarakan bagaimana manusia memproses pesan yang diterimanya, bagaimana dia cara berpikir dan juga di sini bagaimana melihat manusia dipengaruhi oleh lambang-lambang yang dimilikinya. Bahwa pada pertemuan yang lalu pun sudah saya sampaikan bahwa fokus dari psikologi komunikasi adalah manusia komunikan. Ya, oleh karena itu maka penting ya kita sebagai komunikator yang akan melakukan proses komunikasi, kita mengenal diri kita, lalu mencoba menjawab makhluk apakah kita ini ya, maksudnya faktor-faktor apa yang mengendalikan perilaku kita. Jadi sebelum pada akhirnya nanti kita akan menilai manusia, karakteristik dari manusia komunikan itu sendiri. Lalu ada juga man arofa nafsa arofa robbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Di slide ketiga, di sini kita lihat manusia komunikan ya, bahwa fokus dari psikologi komunikasi adalah manusia komunikan. Ya, tadi sudah saya sampaikan di mana pemeran utama dalam proses komunikasi adalah manusia. Ya, kita lebih dahulu untuk mengenal diri kita ya. Kenalilah dirimu dan siapakah kita, apa kita ya, sebelum melakukan fokus kepada proses komunikasi.
Lalu psikologi komunikasi adalah sebuah kajian yang mempelajari komunikasi dari perspektif psikologi ya. Psikologi memandang pada komunikasi itu justru pada perilaku manusia. Di mana nantinya pun psikologi itu telah melahirkan banyak teori-teori tentang manusia, dan teori-teori dalam ilmu komunikasi pun dilatar belakangi oleh konsepsi psikologi ya tentang manusia ya. Akhirnya aliran psikologi ini memberikan sumbangan pada analisis perilaku manusia terkait proses komunikasi dan metodenya. Nah, ini pun berkaitan dengan materi minggu lalu tentang relevansi pendekatan psikologi terhadap komunikasi ya, dimana pada akhirnya yang ditekankan adalah perilaku dari komunikan, perilaku manusia, hubungan antar manusia atau human relationship ya, dan human communication yang pada akhirnya nanti akan dari human relationship ini akan timbul human communication ya. Kita melakukan hubungan dengan orang lain dengan adanya komunikasi dengan orang lain, di mana nanti pada akhirnya kita pengembangan diri pun terjadi karena proses komunikasi tadi. Lalu dalam psikologi komunikasi ya, psikolog mulai masuk ketika membicarakan ya bagaimana manusia memproses pesan yang diterimanya. Ya, ini terkait juga dengan proses bagaimana si komunikan mampu menafsirkan pesan-pesan disampaikan oleh komunikator. Ya, walaupun misalkan tidak terjadi noise atau gangguan, bahwa pesan-pesan itu apakah benar-benar sampai di komunikan itu atau orang lain itu dengan benar. Nah, jika misalkan disampaikan pesan itu disampaikan dengan adanya noise atau gangguan-gangguan, ya maka mungkin saja akan terjadi bisa terjadi miskomunikasi, pesan itu tidak diterima dengan sempurna oleh si komunikan ya. Makanya di sini bagaimana kita harus mampu memproses pesannya itu sebaik mungkin ya. Dilihat juga dari perilaku, sikap si komunikan itu sendiri. Lalu bagaimana cara berpikir dan cara melihat manusia dipengaruhi oleh lambang-lambang yang dimiliki. Ini terkait dengan stimuli-stimuli ya. Jadi bahwa sebelum kita melakukan komunikasi pun ya, tadi ada proses kita mengenal diri sendiri, kenalilah dirimu, lalu setelah itu kita juga harus mengetahui stimuli-stimuli yang muncul yang datang kepada kita sebelum proses komunikasi berlangsung ya. Tadi stimuli-stimulinya itu misalkan dari proses gestur tubuh yang disampaikan oleh komunikan atau orang lain gitu ya, dari pandangan mata, lalu bisa dari gerak tangan, dari mimik muka, tatapan mata, lalu kerutan dahi gitu, itu termasuk sebagai lambang-lambang atau stimuli-stimuli ya. Makanya dari stimuli-stimuli tadi kita proses di akal pikiran kita, lalu kita mampu untuk memberikan informasi kepada komunikan atau kepada orang lain. Lalu fokus psikologi komunikasi adalah manusia komunikan ya. Oleh karena itu penting lebih dahulu mengenal diri kita. Makhluk apakah kita? Faktor apa yang mengendalikan perilaku kita? Ya, tadi sudah saya sampaikan terkait tadi ya, kenalilah diri kita. Ya, ada beberapa konsepsi psikologi tentang manusia di mana sebuah pendekatan memandang manusia dengan cara berlainan. Di mana di sini di slide selanjutnya terkait 4 teori psikologi. Yang pertama adalah menurut tokoh Sigmund Freud ya, di mana teorinya adalah psikoanalisis. Konsepsi tentang manusia yang tadi disampaikan di slide sebelumnya ada 4 ya. Sigmund Freud, teorinya psikoanalisis. Konsepsi tentang manusia adalah homo volens, manusia berkeinginan. Ya, untuk penjelasannya nanti di slide selanjutnya. Lalu ada tokoh yang kedua, Watson, dengan teori behaviorisme. Behaviorisme, konsepsi tentang manusia adalah homo mechanicus ya, manusia mesin. Lalu F. Heider and F. Festinger,
dengan teori kognitif ya, kognitif itu pemikiran ya, alam pikir, Homo sapiens, manusia berpikir. Lalu ada Carl Rogers dengan teori humanistik, konsepsi tentang manusia adalah Homo ludens, manusia bermain. Jadi ada 4 konsepsi tentang manusia. Nah, kita beralih ke konsepsi manusia dalam psikoanalisis. Ini berkaitan dengan tadi ya, Sigmund Freud, Homo volens atau manusia itu berkeinginan. Jadi kita lihat bahwa kita melihat memperhatikan struktur jiwa ya, yang tidak terlihat. Kita memperhatikan struktur jiwa. Melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam. Ya, kita sebagai manusia pasti memiliki hasrat, keinginan ya, yang mungkin tidak akan pernah merasa puas. Manusia itu terus akan berkembang ya. Perilaku manusia merupakan hasil interaksi 3 subsistem kepribadian. Yang pertama id, yang kedua ego, dan superego. Nah, bagian id adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan biologis ya, seperti hawa nafsu, libido, lalu berkaitan dengan seksualitas gitu, thanatos, agresi gitu ya. Kita memiliki hawa nafsu ya, bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, ingin segera memenuhi kebutuhan, bersifat egoistis, tidak bermoral. Ini tabiat hewani manusia. Ini lebih kepada hawa nafsu ya. Dan tadi egoistis, tidak bermoral gitu ya. Dan ada tabiat-tabiat yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ada ego, perlaksana atau mediator hasrat hewani dengan tuntutan rasional. Ego yang menyebabkan manusia mampu menundukkan tadi ya, hawa nafsu yang yang berbau hasrat hewani ya, dan hidup sebagai wujud yang rasional. Jadi kita memiliki tadi yang pertama id, lalu ego. Ini adalah bagaimana kita mampu menundukkan atau mengurangi ataupun menghilangkan tadi hawa nafsu tadi dari id itu sendiri gitu ya. Lalu ada superego, dikatakan juga sebagai polisi kepribadian yang mewakili moral ya, bagaimana kita selalu berkaitan atau bertindak itu berdasarkan etika dan moral ya. Jadi ini adalah dari bentuk-bentuk perilaku manusia ya, dari subsistem kepribadian, 3 subsistem tadi. Nah, jadi psikoanalisis perilaku manusia merupakan interaksi antara komponen id ya, biologis, ego itu adalah psikologis, dan superego, sosial melalui moral dan etika tadi. Ya, bagaimana penggabungan antara ketiga subsistem kepribadian. Lalu kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, melalui psikoanalisis muncullah kesadaran jiwa. Ya, manusia berkeinginan, memiliki hasrat tertentu, adanya kesadaran jiwa ya. Sigmund Freud mewakili keseluruhan opini yang kita jalani dalam hidup, bahwa kemauan-kemauan, keinginan-keinginan ini hanyalah proses dinamis ya dalam diri yang tidak kita sadari, akan terus berubah ya, dinamis, tidak statis. Karena keinginan manusia, kebutuhan itu makin terus meningkat, tidak ada rasa puas ya, manusia itu terus meningkat. Nah, kehendak-kehendak tidak sadar itu merupakan titik puncak, dan hakikatnya seringkali bersifat seksual yang berkaitan dengan pengalaman kita di masa kanak-kanak. Ini juga jadi keinginan-keinginan ya, berkaitan dengan id ya, hawa nafsu gitu ya. Tapi kan semakin kita tadi berkaitan dengan komunikasi, kita berhubungan dengan orang lain gitu ya, melakukan human interaction, interaksi manusia, melakukan komunikasi, di situ juga pasti ada pengembangan diri, bahwa hal-hal yang misalkan hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita ini menjadi merasa tidak itu bisa berkembang dengan adanya proses tadi interaksi dengan orang lain, kita berkomunikasi dengan orang lain ya.
Lalu ketidaksadaran terdiri dari ide, pikiran, perasaan, kecemasan, adanya harapan, kebutuhan, dan bayangan yang terus-menerus disingkirkan dari kesadaran hingga kita tidak dapat diingat lagi secara langsung. Lalu aspek sadar ditentukan oleh bagian-bagian tidak sadar, bahwa bagian dari yang paling penting justru bagian yang tidak nampak, seperti dalam sistem komunikasi intrapersonal. Ya, ada kalanya kita ada hal yang tidak nampak ya, ketidaksadaran kita bahwa adanya ide, pikiran, karena itu tidak nampak. Lalu ada perasaan, kecemasan, ada harapan, kebutuhan, bayangan, ya itu tidak nampak. Jadi merupakan satu bentuk ketidaksadaran. Ya, namun ya aspek kesadaran kita sebenarnya ditentukan juga oleh tadi ya bagian-bagian yang tidak sadar, bahwa kita misalkan tadi kan kita sebelum melakukan komunikasi kita kenali diri kita dulu, lalu kita berpikir, ada perasaan, merasakan stimuli yang diberikan oleh orang lain, itu termasuk bentuk dari ketidaksadaran, di mana nantinya pun akan bergabung dengan aspek sadar, di mana nanti adanya tadi ya komunikasi interpersonal. Kalau yang tadi pikiran, perasaan, kecemasan, harapan, itu adalah bentuk dari sistem komunikasi intrapersonal. Kita kenali diri kita sendiri, kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana pesan yang kita sampaikan nanti itu berhubungan juga dengan pikiran, lalu dengan stimuli-stimuli yang ditangkap oleh kita gitu ya, dimana orang lain tidak menyadari akan hal itu. Nah, kan bentuk dari pikiran kita, ide-ide itu tidak akan terbentuk atau tidak dapat dilihat, tidak tersadarkan oleh orang lain gitu. Baik, selanjutnya perkembangan asal kesadaran jiwa menurut Sigmund Freud ya. Perkembangan individu dari energi psikis ya tadi berupa libido yang bersifat seksual dan tantos yang bersifat agresi, adanya tadi hawa nafsu ya, id. Lalu teori ini menyatakan bahwa pengalaman di awal masa kanak-kanak membentuk kepribadian secara permanen serta menggunakan fase-fase kenikmatan sebagai penentu perkembangan ini. Ini lebih kepada panca indera ya. Di sini fase oral ketika kita kanak-kanak, 0 sampai 1 tahun, lalu ini juga bisa kita lihat sampai kepada fase genital 12 tahun ke atas. Jadi memang berhubungan dengan tadi hawa nafsu. Lalu Carl Gustav Jung bahwa sumber ketidaksadaran adalah warisan dari nenek moyang sehingga sifatnya sosial dan bergantung kepada kelompok keras. Konsep utamanya adalah collective unconscious, ada pada seluruh manusia dan dibuktikan melalui struktur otak manusia yang tidak berubah. Ini berkaitan dengan misalnya kita nenek moyang kita orang Jawa gitu ya, Jawa Barat, kayak misalnya orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah itu kan terkenal orang-orang Jawa Barat itu lebih atau Jawa Tengah gitu, Pulau Jawa ya, lebih ramah, tidak mudah emosi, dari bahasa juga halus gitu ya. Ini juga berkaitan dengan komunikasi antar budaya atau lintas budaya. Berbeda dengan misal dengan yang berasal dari Sumatera Utara gitu ya, terkenal kalau menurut persepsi kita bahwa orang Sumatera Utara ini lebih dari gaya bahasanya tegas gitu ya, lalu tidak neko-neko sesuai dengan apa yang dia sampaikan gitu ya, jadi tidak ada basa-basi. Lalu terkenal misalkan dia lebih agak temperamen gitu ya, itu kan bisa dikatakan sebagai bentuk dari warisan nenek moyang, tergantung dari kelompok kerasnya. Lalu Erikson, perkembangan kepribadian manusia terjadi sepanjang rentang kehidupan. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan kepribadian manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial, hubungan dengan orang lain. Perkembangan kepribadian manusia di mana ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan seorang dalam mengatasi krisis yang terjadi pada setiap tahapan sepanjang rentang kehidupan. Nah, ini
tadi kalau Sigmund Freud itu dari masa kanak-kanak ya, kepribadian kita ditentukan itu hawa nafsu, lebih kepada ke hawa nafsu, id ya. Lalu Gustav Jung itu bahwa bergantung kepada tadi nenek moyang, bersifat sosial dan bergantung kepada kelompok ras. Lalu kalau Erikson ini lebih kepada kepribadian manusia selama dia hidup, selama rentang kehidupan, ketika berinteraksi sosial, berinteraksi dengan orang lain ya, itu bisa mengembangkan kepribadian dirinya sendiri gitu ya. Pasti adanya perbedaan gitu ketika kita anak-anak, lalu remaja mulai berinteraksi, bersosialisasi gitu ya, kita mempunyai banyak teman, ikut organisasi, komunitas gitu, itu kan mengembangkan relasi, dan perkembangan dari manusia pun akan terus berkembang. Lalu ada yang kedua, teori mengenai tadi adalah manusia mesin ya, Homo mechanicus, manusia mesin, di mana di sini konsepsi manusia dalam behaviorisme manusia mesin Homo mechanicus tidak mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku dikendalikan oleh faktor lingkungan. Lalu menganalisa hanya perilaku yang nampak saja, dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Seluruh perilaku manusia, kepribadian, dan temperamen ditentukan oleh pengalaman indrawi dan hasil belajar, artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Nah, di sini jadi menurut Homo mechanicus atau manusia mesin ya, hanya bentuk-bentuk yang terlihat ya, yang mampu dilihat oleh indrawi ya, dan hasil belajar yang dirasakan oleh manusia, di mana dikendalikan oleh faktor lingkungan. Makanya tergantung lingkungan, makanya kan ada istilah ya, anak itu besar tergantung lingkungan, keluarganya kah atau lingkungan sosialnya. Kalau di dalam lingkungan keluarganya sudah tidak bagus, tidak baik ya, maka anak itu akan terbentuk menjadi terdidik ya berdasarkan lingkungannya. Walaupun misalkan di dalam keluarganya bagus, tetapi di luar ketika melakukan hubungan dengan lingkungan gitu, lingkungannya tidak mengajarkan atau menafsirkan hal-hal yang tidak baik, itu juga akan membentuk kepribadian anak menjadi berubah gitu ya. Makanya tergantung dari lingkungan. Kita mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baik, maka kita akan menjadi manusia yang baik. Kalau kita dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk ya, maka kita juga akan menjadi ikut buruk gitu ya, dalam artian menjadi tidak baik. Yaitu makanya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi perilaku adalah hasil pengalaman. Perilaku digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Ya, intinya adalah bahwa perubahan perilaku itu sebagai bentuk pengaruh dari lingkungannya. Ini adalah konsepsi manusia dalam behaviorisme atau manusia mesin atau manusia Homo mechanicus. Lalu konsepsi manusia dalam kognitif ya, si kognitif di mana di sini manusia berpikir atau Homo sapien. Homo sapien bahwa melihat manusia sebagai makhluk yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya. Makhluk yang berpikir, merencanakan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diingat dan memilih dengan cermat stimulus mana yang membutuhkan perhatian. Ya, jadi memang tadi ya berkaitan dengan komunikasi, kejiwaan internal, kita melakukan proses berpikir, merencanakan ide-ide ya, mengambil keputusan. Nah, itu berdasarkan tadi ya perhatian-perhatian yang kita terima gitu ya, kita berpikir.
adanya proses kognitif. Sebelum berkomunikasi atau melakukan hubungan dengan orang lain, kita berpikir, kenalilah dirinya. Berpikir dari stimulus-stimulus yang diterima kita oleh komunikan, kita berpikir apakah sesuai dengan yang kita prediksi gitu ya, tingkah-tingkah laku atau perilakunya atau tidak. Jadi bahwa di sini adanya proses berpikir, manusia itu berpikir, melakukan merencanakan sesuatu untuk disampaikan kepada orang lain ketika berinteraksi sosial, melakukan interaksi sosial. Homo sapiens makhluk yang berpikir, jadi manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan, tetapi sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Ya, selalu berpikir, kita memahami lingkungan, bertindak pun berdasarkan lingkungan. Tapi di sini prosesnya berpikir, kita merencanakan, mengambil keputusan sebelum melakukan reaksi. Ada istilah words don't mean, people mean. Jadi manusia adalah organisme aktif yang menafsirkan dan bahkan mendistorsi lingkungan. Ya, jadi teori disonansi, ketidakcocokan, konsepsi manusia sebagai pengolah informasi ya. Jadi ya, kata itu tidak mempunyai arti, tapi manusia memiliki arti. Jadi kita yang mengolah sebagai organisme aktif ya untuk menafsirkan. Ya, terkadang dari stimuli yang kita tangkap pun ya, walaupun tidak melakukan komunikasi secara verbal, komunikasinya itu non verbal, kita kan berpikir, kita menangkap stimuli-stimuli yang kita terima. Nah, di situ bisa kita tafsirkan sesuai dengan akal pikiran kita ya. Selalu bertindak sesuai dengan akal pikiran. Kita juga harus mengerti dari manusia komunikan itu sendiri. Lalu konsepsi manusia dalam humanistik ya, humanistik ini adalah homo ludens atau manusia bermain, bahwa di sini adalah mekanisme pertahanan ego. Pelopor adalah Abraham Maslow ya, di mana berhubungan dengan harga diri dan kebebasan serta kemampuan untuk mengetahui dan mengekspresikan perasaan kita sendiri, pikiran dan pengalaman ya, di mana kita melakukan tadi ya, memiliki kemampuan perasaan kita, mengekspresikan perasaan kita, pikiran dan pengalaman ya, di mana manusia memiliki potensi yang sangat besar untuk memahami diri sendiri secara sadar dan juga dapat membantu orang lain untuk mencapai pemahaman diri melalui keramahan, perhatian, dan sportivitas. Ini melakukan hubungan humanistik ya, humanisme. Jadinya adanya kita saling tolong-menolong, kita membantu orang lain ya, mencapai pemahaman mereka ya terhadap melalui keramahan kita, perhatian, dan sportivitas. Ini kita memberikan dukungan kepada orang lain. Berkaitan dengan komunikasi, ketika menjalin hubungan dengan orang lain ya, kita juga harus bisa memberikan kesenangan kepada orang lain, perasaan yang bagus ya, keramahan, perhatian, dan lain sebagainya. Humanistic psychology is not just study of human being, it is a commitment to human becoming. Jadi manusia justru menjadi manusia ketika mempertanyakan apakah hidupnya itu bermakna. Yang paling penting yang kita dapat dari kehidupan ya, bukan apa yang kita dapat dari kehidupan, tetapi apa yang dapat kita berikan untuk kehidupan ya. Jadi humanistic psychology is not just study of human being, dimana yang paling penting itu bukan apa yang didapat dari kehidupan ya, tetapi juga kita mempunyai komitmen untuk kita memberikan apa yang dapat kita berikan untuk kehidupan dengan baik dengan orang lain ya, kita ramah dengan orang lain, kita saling membantu orang lain, itu termasuk dalam segi humanisme atau humanistik. Nah, ini adalah slide terakhir. Tadi saya review kembali ya konsepsi dari psikologi tentang manusia. Ada 4 teori psikologi ya, homo psikoanalisis atau homo volens, manusia berkeinginan. Lalu ada kognitif ya, manusia berpikir, homo sapiens.
behaviorisme, homo mechanicus, manusia mesin, dan terakhir humanisme, ya homo ludens, manusia bermain. Ini adalah slide terakhir, di mana tadi 4 teori psikologi tadi berkontribusi pada psikososial, bahwa perkembangan kepribadian, lalu sosialisasi, identifikasi, agresi budaya dan perilaku, ini juga berkaitan ya, sikap bahasa, berpikir, lalu dinamika kelompok, propaganda, persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, lalu sosialisasi, kontrol sosial, ada ganjaran dan hukuman berkaitan dengan moral dan etika, konsep diri terkait transaksi interpersonal, masyarakat dan individu. Ini kontribusi dari 4 teori psikologi yang tadi saya sampaikan ya, ada psikoanalisis, kognitif, behaviorisme, dan humanisme. Nah, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar. Nanti akan saya diskusikan gitu. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau ada pendapat-pendapat, ataupun ada selain pertanyaan ada pendapat, ada sanggahan, itu boleh silakan disampaikan. Di sini, bahwa sekali waktu ia menjadi makhluk yang secara sadar membuta menuruti kemauannya. Pada waktu yang lain ia menjadi makhluk yang berpikir logis. Ya, pada suatu saat ia menyerah pada proses pelaziman yang diterimanya dari lingkungan. Pada saat lain ia berusaha mewarnai lingkungan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya. Ini adalah terkait dari 4 teori psikologi, konsepsi psikologi tentang manusia. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.